Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Jadi sebelum belajar lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya bahwa kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku paket, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian harus fokus, semangat, dan konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi keberagaman suku masyarakat Indonesia dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian indikator yang dicapainya itu berperilaku syukur, bersikap syukur atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kemudian tidak membedakan teman, setelah itu saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu keberagaman? Ya, silakan Ica. Ya, betul banget. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki berbagai macam perbedaan dalam segala hal. Ya, oke. Jadi, sekarang kita mulai aja materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai keberagaman suku masyarakat Indonesia dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, pembelajaran hari ini itu memiliki 3 poin penting. Yang pertama, mengenai keberagaman suku masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu perilaku toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang pertama itu ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Terbagi menjadi 4. A. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman Indonesia ini adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki ataupun terdapat berbagai keberagaman dalam segala hal. Misalnya faktor utamanya adalah keberagaman suku, agama, ras, budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke yang B, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Jadi keberagaman bangsa Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan. Jumlah suku yang ada di Indonesia ini telah menempati berbagai wilayah dan tersebar di mana-mana. Nah, jumlah suku yang ada di Indonesia ini ada 1128 suku dengan berbagai ciri dan karakter masing-masing. Nah, kemudian masuk ke poin C, yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki berbagai macam agama. Tidak hanya satu, misalnya agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya berbagai agama ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling toleransi, menghargai, dan menghormati berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang D ini keberagaman ras. Keberagaman ras di Indonesia ini banyak ya, misalnya ras Mongoloid, kemudian Asiatik, dan lain sebagainya. Contohnya itu misalnya dapat dikenali dari ciri-ciri fisik, misalnya ras Asiatik itu cirinya adalah memiliki kulit yang kuning langsat, kemudian dan bentuk mukanya itu oval kayak gitu, dan tingginya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia, dan dampak negatifnya itu
dapat menimbulkan keributan, perselisihan, bahkan kehancuran karena tidak adanya sikap toleransi, persatuan dan kesatuan yang ada dalam warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah perilaku toleransi dalam keanekaragaman suku, agama, bangsa, ras, kemudian dan antar golongan. Jadi persatuan dan kesatuan sebuah negara itu beragam dan menciptakan salah satu perilaku masyarakat yang menghormati kayak gitu. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus memiliki sikap yang toleransi, menghargai, menghormati berbagai keberagaman yang ada. Terus kita juga harus memiliki saling menghormati berbagai martabat manusia, memiliki hati nurani yang baik, kemudian memiliki rasa lapang dada dan ikhlas bahwa berbagai perbedaan yang ada di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari suku, golongan, ideologi dan lain sebagainya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi. Terima kasih ya. Sebelumnya, Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Mohon dimaafkan.